Museum Ronggowarsito hadir sebagai museum kebanggaan rakyat Jawa Tengah. Tempat disimpannya peninggalan sejarah, tradisi, dan budaya yang ada di Jawa Tengah. Lebih dari 50.000 koleksi telah disimpan di sini. Dari zaman batu, klasik, kolonial, hingga adat dan budaya Jawa Tengah. Dari berbagai macam koleksinya, koleksi masa klasik Hindu-Buddha memiliki daya tarik dengan cerita tersembunyi dari peninggalannya. Banyak arca dan artefak peninggalan Hindu-Buddha yang disimpan dan menjadi koleksi dari Museum Ronggowarsito. Namun tidak banyak yang tahu kisah di balik koleksi-koleksi tersebut. Dalam pembuatannya dahulu, arca-arca ini tidak hanya mementingkan nilai estetika, namun arca dan artefak ini memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam pembuatannya. Ada berbagai macam jejak peninggalan Hindu yang disimpan di Museum Ronggowarsito. Dari arca dewa hingga ragam hias candi. Dewa Siwa adalah salah satu dewa Trimurti dalam agama Hindu. Siwa sendiri merupakan dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu Saiva dan memiliki tempat pemujaan yang tersebar di berbagai tempat. Pada candi-candi Hindu, Siwa sering dilambangkan sebagai lingga yang terletak di dalam bilik candi. Siwa biasa digambarkan membawa laksana berupa camara, yaitu pengusir lalat, aksamala atau tasbih, dan kamandalu, kendi yang berisi air kehidupan. Dewi Durga merupakan istri dari Dewa Siwa. Dewi Durga digambarkan dengan bentuk seorang dewi dengan 8 tangan yang masing-masing membawa senjata pemberian dari para dewa untuk menghadapi Asura. Senjata-senjata yang dipegang adalah cakra, sangka, parasu, khadga, ketaka, sula, danus, dan banu. Dewi Durga biasanya juga digambarkan berdiri di atas Mahesa atau kerbau yang merupakan jelmaan dari Asura. Arca Dewi Durga ini disebut Durga Mahisasuramardini. Ada beberapa arca Dewi Durga di Museum Ronggowarsito, baik di display di dalam ruangan maupun di taman belakang. Salah satunya adalah arca Dewi Durga dengan posisi duduk di atas Mahesa. Arca Dewi Durga dengan penggambaran duduk di atas Mahesa ini jarang ditemui dan termasuk arca yang langka dan merupakan koleksi unggulan dari Museum Ronggowarsito. Ganesha adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dianggap sebagai dewa pengetahuan dan juga dewa pelindung oleh umat Hindu. Ganesha digambarkan wujud manusia berkepala gajah dengan perut buncit dan memiliki 4 tangan. Dalam arcanya, Ganesha memakai mahkota di kepalanya dan menggenggam aksamala di tangan kanan atas sebagai perlambangan keluarga Dewa Siwa. Di tangan kanan bawah, dia membawa patahan gadingnya sendiri. Ornamen lain di arca Ganesha adalah ladu yang dihisap dengan belalainya di tangan kiri bawah dan sebuah kapak yang digenggam dengan tangan kiri bagian atas. Dari beberapa arca Ganesha yang disimpan di Museum Ronggowarsito, baik yang di dalam ruangan maupun di taman belakang, di museum ini tersimpan pula arca Ganesha
yang cukup unik. Arca Ganesha yang ditemukan di Pekalongan ini berbeda dengan arca Ganesha yang sering ditemukan. Arca Ganesha ini digambarkan dengan bentuk sederhana dan minimalis, tanpa memakai mahkota, dengan tangan kanan diletakkan di kaki kanan dan tangan kiri menggenggam mangkuk. Agasya termasuk dalam keluarga Dewa Siwa. Agasya di sebuah candi biasanya ditempatkan di relung atau bilik selatan karena tugasnya menyebarkan ajaran Hindu ke wilayah selatan. Agastya memiliki ciri yang mudah dikenali, bahwa Kamandalu dengan perut buncit dan memiliki jenggot dan kumis. Dalam Hindu, Mahakala juga disebut sebagai Paramashiva atau bentuk utama Siwa. Mahakala juga merupakan nama salah satu pelayan utama Siwa bersama dengan Nandiswara. Keberadaan Mahakala dan Nandiswara adalah untuk menjaga kesucian candi dari pengaruh buruk roh jahat. Digambarkan tangan kanan membawa gada yang ditekan ke bawah. Nandi adalah sebutan untuk lembu yang digunakan sebagai wahana oleh Dewa Siwa. Memiliki ciri khas, memiliki tanduk dan memiliki punuk di punggungnya. Kehadiran Nandi dianggap pula kehadiran Dewa Siwa. Pada dasarnya, lingga adalah pilar cahaya yang merupakan simbol benih dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal. Dalam ajaran Hindu, lingga adalah sebuah bentuk yang melambangkan aspek maskulin dalam konsep kesuburan dan penciptaan. Lingga sendiri sering juga disebut sebagai penggambaran dari Dewa Siwa. Salah satu koleksi lingga Museum Ronggowarsito yang cukup menarik adalah Lingga Patok. Lingga Patok atau biasa disebut lingga semu. Selain memiliki pahatan di badan lingga, lingga patok biasanya digunakan sebagai tanda batas sebuah wilayah kekuasaan. Gunakan 4 buah lingga patok yang dipasang di setiap sudut sebuah wilayah sebagai sebuah tanda. Yoni banyak ditemukan di wilayah-wilayah yang subur sebagai lahan pertanian. Digambarkan sebagai simbol organ feminim yang menjadi simbol kesuburan. Di Museum Ronggowarsito sendiri terdapat yoni dengan bentuk lingkaran. Yoni ini memiliki fungsi untuk mengalirkan air yang disiramkan pada lingga atau arca yang diletakkan di atasnya. Kala adalah makhluk mitologi yang digambarkan dengan wajah menakutkan, dengan mata besar melotot dan gigi taring tajam. Kala biasanya diletakkan di atas pintu masuk atau relung-relung candi. Penggambaran ini digunakan untuk mengusir pengaruh jahat yang akan menodai kesucian candi. Pilar candi adalah penguat bagian candi, di mana di bangunan atasnya terdapat tumpuan ke bagian candi yang lain agar berdiri dengan kokoh. Tidak hanya sebagai penguat, pilar candi juga digunakan sebagai hiasan dengan ornamen-ornamen yang terdapat di bagian pilar candi. Kemunca adalah bagian puncak dari sebuah candi. Dalam candi Hindu sendiri, kemunca
kemuncaknya sering disebut Ratna. Salah satu kemuncak yang disimpan di Museum Ronggowarsito memiliki bentuk bujur sangkar susun 3 dengan bagian bawah dan atas memiliki motif hias teratai yang melingkar. Relief kepala kambing. Ini adalah sebuah relief dengan hiasan kepala kambing. Hal ini bisa dilihat dari jenggot dan gigi yang rata tanpa taring di belakang. Dalam ajaran Hindu sendiri, kambing merupakan wahana dari Dewa Kuera, yaitu dewa kekayaan. Jala Dwara adalah komponen bangunan untuk saluran air pada bangunan candi. Jala Dwara umumnya berbentuk menyerupai ikan, mulutnya menganga dan bibir atasnya melingkar ke atas seperti belalai gajah yang diangkat. Keberadaan Jala Dwara di bangunan candi bukan saja sebagai saluran air, namun juga berhias sangat indah. Batu Raja adalah sebuah mustika bertuah yang indah dan dianggap memiliki kekuatan magis pada masanya. Batu Raja ini memiliki goresan-goresan yang berbentuk suatu pola tertentu. Pada ajaran Hindu-Buddha, goresan tersebut dianggap membentuk atribut dewa yang dipuja untuk mendapatkan keberkahan. Prasasti batu adalah sebuah batu yang berisi pahatan-pahatan deskripsi kerajaan, penanda kekuasaan, dan candra sengkala atau waktu pendirian sebuah candi atau bangunan tertentu. Salah satu prasasti yang menarik di Museum Ronggowarsito adalah Prasasti Canggal. Prasasti Canggal, prasasti yang ditemukan di situs Gunung Wukir Magelang ini menggunakan aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti yang memiliki 25 baris dalam 12 bait ini digunakan Raja Sanjaya sebagai penguasa kerajaan Mataram kuno untuk menceritakan masa selama kepemimpinannya. 7 bait pertama berisi tentang pemujaan kepada 3 dewa Trimurti dan alasan didirikannya Candi Siwa di Pulau Jawa. 5 bait terakhir yaitu 7-12 berisikan cerita bagaimana Mataram selama masa kepemimpinan Raja Sanjaya. Di Museum Ronggowarsito ada beberapa peninggalan Buddha yang didisplay, baik berupa arca maupun artefak. Berbeda dengan arca dari Hindu, arca Dewa Buddha biasanya memiliki sikap atau posisi tangan di mana ada makna dan cerita di balik itu. Arca Dharma Cakra Mudra. Sikap ini ditunjukkan dengan jari tangan kanan dan kiri bertemu dan membentuk seolah memutar roda Dharma. Mudra ini dilakukan Sang Buddha ketika memberikan amanatnya untuk pertama kali di Taman Rusa, Banares, India, dan memiliki kesadaran akan semua tindakan. Arca Bumi Sparsa Mudra. Dengan menelungkupkan tangan kanan di lutut kanan dan telapak tangan kiri diletakkan terbuka di depan pusar. Sikap ini memiliki makna bumi sebagai saksi ketika Sang Buddha mendapatkan pencerahan. Arca Waramudra.
Sikap Waramudra memiliki posisi telapak tangan kanan terbuka di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri terbuka dengan posisi tepat di depan pusar. Sikap Waramudra ini sendiri memiliki makna kedermawanan. Arca Dhyana Mudra. Sikap yang memiliki makna meditasi ini ditunjukkan dengan tangan kanan dan tangan kiri menengadah di pangkuan, dengan tangan kanan di atas tangan kiri dan kedua ibu jari saling bertemu. Kendedes Pratna Pramaita. Dalam Pararaton, Kendedes disebut oleh Dahyang Lohgawe sebagai istri Nareswari, seorang perempuan utama yang dari rahimnya akan dilahirkan raja-raja. Kendedes sendiri dilambangkan sebagai Ratu Maya dari Sakya yang melahirkan tokoh agung pembawa ajaran Buddha Mahayana. Arca Kendedes ini memakai mahkota berbentuk Kiritamakuta dengan 4 simbar besar menghiasnya. Terdapat pula hiasan bulatan berbentuk teratai pada keningnya. Dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra yang memiliki makna kesadaran akan semua tindakan. Arca Wasudara termasuk arca yang sulit ditemukan. Wasudara sendiri adalah Dewi Kemakmuran dalam ajaran agama Buddha. Penggambaran Wasudara ada beberapa versi dengan jumlah tangan yang berbeda-beda dari 2, 4, dan 6. Saat digambarkan dengan 4 tangan, tangan kiri belakang memegang untaian padi dan tangan kanan membawa bejana yang menyiramkan permata. Dan tangan bersikap Waramudra dengan teratai di atasnya. Selain arca-arca tersebut, masih ada beberapa koleksi artefak logam yang disimpan di dalam lemari kaca. Tidak hanya sebagai hiasan, barang-barang berbahan dasar logam ini dipercaya merupakan atribut-atribut yang dipakai oleh para dewa dan biasanya digunakan dalam upacara keagamaan. Koleksi artefak logam yang disimpan di lemari kaca antara lain genta, vajra, koin perak, pelandas atau anvil, kentongan, dan beberapa artefak-artefak perunggu lain yang tersimpan di dalam lemari kaca. Dari cerita di balik arca-arca peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Museum Ronggowarsito, diharapkan menambah wawasan terutama sejarah tentang masa klasik Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Ayo bersama-sama kita belajar sejarah.